Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, kembali lagi bertemu dengan saya, Mas Nurkolis, dalam edisi Jalan-Jalan Sehat kali ini. Nggak terasa ya para pemirsa, saat ini kita telah memasuki di penghujung tahun 2022. Tentunya harapan dan doa kita semoga kita semua dapat menuntaskan semua tugas dan pekerjaan kita di tahun ini dengan sukses dan gemilang. Dan doa di tahun 2023 yang sebentar lagi akan datang, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kemurahan rezeki, kesuksesan, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian, sejenak saya akan kembali membawa ingatan para pemirsa pada salah satu pulau yang berada di belahan timur Indonesia. Pulau yang sangat subur dengan kearifan lokal yang masih sangat kuat dijunjung tinggi. Pulau yang eksotik dengan segudang pesonanya, baik dari unsur kekayaan alamnya, budayanya, maupun dari sejuta pesona alamnya yang tentunya sangat indah, yang menjadi salah satu daya tarik pesona pariwisata di Nusantara ini, yaitu Pulau Lombok yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Cuaca pagi itu begitu cerah, udara bertiup cukup hangat dan menyegarkan. Semburat cahaya matahari pagi menerobos di sela-sela pucuk-pucuk dedaunan, dan sebagian cahayanya menembus ruang kamar melalui jendela kaca yang kebetulan menghadap ke arah pantai Senggigi, Kepulauan Lombok Barat. Tanpa ingin berlama-lama di dalam kamar, seusai sholat subuh dan sejenak menunggu setelah cuaca menjadi terang, kulangkahkan kakiku keluar menuju pekarangan hotel yang langsung terhubung dengan lokasi pinggiran pantai yang cukup luas. Sambil sejenak mengamati keadaan sekitar dan sejenak melemaskan kaki, kuayankan kakiku berkeliling di sekitaran pekarangan hotel sambil mempersiapkan diri untuk menikmati sarapan pagi yang telah disediakan oleh pihak hotel. Pagi itu, setelah segenap rombongan selesai sarapan pagi, kami menuju bis pariwisata yang telah siap terparkir di halaman hotel untuk menjemput dan membawa kami berkeliling ke Pulau Lombok. Dan kali ini destinasi kami adalah Pantai Kuta Mandalika. Perjalanan dari hotel tempat kami menginap ke Pantai Kuta Mandalika ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam perjalanan darat. Waktu yang agak lama tapi terasa begitu singkat, karena sepanjang rute perjalanan ke sana, kami disuguhi dengan pemandangan alam yang begitu indah. Deretan pantai, jajaran pegunungan, dan lingkungan alaman pedesaan yang di kanan dan di kiri dikelilingi oleh hamparan sawah-sawah penduduk sekitar yang lagi ditumbuhi oleh hijaunya tanaman padi dan berbagai tanaman budidaya penduduk sekitar membuat indera penglihatan saya seolah-olah terhipnotis. Belum lagi suasana yang tenang dan jauh dari hiruk pikuknya keramaian, pemandangan alam pedesaan yang begitu hijau dan bersahaja turut menenteramkan jiwa dan raga saya kala itu. Para pemirsa sekalian, sedikit gambaran tentang Pulau Mandalika. Pantai ini merupakan objek wisata yang wajib dikunjungi jika Anda sedang berlibur ke Lombok. Pesona yang ditawarkan pun akan menarik hati, mulai dari kejernihan air laut, pasir yang menyerupai buah merica, hingga batu karang yang kokoh dan cantik. Objek wisata ini terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah. Lokasinya dekat dengan Bandara Internasional Lombok, sehingga sangat mudah untuk menjangkau lokasi pantai ini. Sedangkan untuk akses transportasi, kita bisa memakai mobil pribadi atau menyewa di beberapa agen penyewaan mobil ataupun bus pariwisata yang banyak tersedia di kota ini. Pantai ini sangat elok, deburan ombaknya yang tenang dengan disertai angin pantai yang sepoi-sepoi, sangat nyaman bagi para wisatawan yang berkunjung ke pantai yang sangat indah ini. Hamparan pasir pantai yang berbentuk unik seperti butiran-butiran buah merica tentunya kian menambah keindahan dari salah satu destinasi wisata di Pulau Lombok ini. Di beberapa tempat terlihat batu karang yang kokoh dan terpahat secara alami oleh hantaman-hantaman ombak, sehingga membentuk relief alam
yang sangat khas dan begitu mempesona, menjadi saksi bisu akan keperkasaan alam yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Perkasa. Suara deburan ombak yang menderu, mendayu-dayu menciptakan sinergi harmoni alam yang sangat membahagiakan. Para pemirsa sekalian, Pantai Kute Lombok juga menyajikan pesona hamparan pasir yang bersih dan putih membentang luas sepanjang 7,2 km. Di sebelah barat terdapat Bukit Mandalika dengan keindahan yang tak kalah menarik untuk dieksplorasi. Pemandangan yang disajikan dari ketinggian memiliki nuansa tersendiri, sehingga menjadi tempat yang tepat untuk menikmati keindahan Pantai Kute Mandalika. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat bagi para pemirsa sekalian. Saat ini saya berada di Pantai Kute Mandalika. Pantai Kute Mandalika merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ini merupakan salah satu pantai yang cukup unik ya, karena pantai ini yang pertama adalah mempunyai pasir yang berbentuk seperti merica ya, bulat-bulat kecil-kecil, kemudian warnanya putih cerah. Nah, ini merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik itu mancanegara maupun wisatawan domestik. Kemudian salah satu ciri khas daripada pantai ini adalah sama seperti ciri khas dari laut yang ada di jalur pantai selatan, adalah ombaknya cukup lumayan besar. Saat ini cuaca cukup cerah, kemudian gelombang cukup tinggi ya. Ini merupakan salah satu karakter daripada laut yang ada di daerah sini. Pantai Mandalika ini posisinya sangat dekat dengan kawasan sirkuit MotoGP Mandalika yang beberapa waktu yang lalu menjadi salah satu ajang kejuaraan MotoGP tingkat internasional yang tentunya dihadiri oleh pembalap-pembalap internasional berkaliber tingkat dunia. Sirkuit ini merupakan sirkuit MotoGP terindah di dunia karena dikelilingi oleh bukit, lembah, dan pantai serta pemandangan alam pedesaan yang begitu indah dan mempesona. Sirkuit ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Dan sirkuit Mandalika merupakan sirkuit yang mempunyai tikungan terbanyak, yaitu 19 tikungan. Merupakan tikungan terbanyak di dunia, yang kemudian dikurangi menjadi 17 tikungan. Luar biasa para pemirsa, Indonesia telah memiliki sarana sirkuit yang berkelas internasional. Selain sangat membanggakan bagi kita, dampak yang lain adalah pada kemajuan di sektor pariwisata, perdagangan, dan berbagai ekonomi kreatif kerakyatan yang lainnya. Maka dari itu, kalau Anda berkunjung ke Pantai Mandalika, Anda jangan heran, karena sebagian masyarakat di daerah tersebut mempunyai keahlian dan keterampilan untuk menggunakan kamera dalam mengabadikan momen istimewa kita selama berlibur di sana. Bahkan, anak-anak kecil yang masih usia sekolah, mereka juga mahir loh dalam menggunakan kamera. Dan hal ini tentunya tak terlepas dari dampak kejuaraan MotoGP di daerah tersebut, di mana selama kejuaraan MotoGP berlangsung, banyak wisatawan mancanegara yang menjunjung dan berkunjung ke Pantai Mandalika yang dengan sukarela mengajari warga di sekitar tempat wisata tersebut dengan teknik-teknik dalam mengambil dan membidik objek dan mengabadikan pemandangan alam dengan menggunakan kecanggihan kamera, sehingga menghasilkan efek-efek foto yang sangat unik dan mengagumkan. Dan tentunya keahlian semacam ini menjadi peluang jasa dan sumber rezeki tersendiri bagi warga yang sehari-hari tinggal di area wisata pantai tersebut. Puas menikmati keindahan pantai di Kute Mandalika, tiba saatnya kami beristirahat sejenak dengan mengunjungi salah satu restoran makan yang berada di dekat pantai Kute Mandalika. Kembali kami disuguhi oleh lezatnya kuliner ayam taliwang khas Nusa Tenggara Barat yang super lezat dan nikmat, dan sensasi pedas yang sampai menembus ke ubun-ubun. Suguhan es kelapa khas Lombok dengan sirup gula aren serta aroma daun pandan yang sangat segar benar-benar sangat memanjakan lidah kami. Hilang segenap penat dan lelah, dan setelah selesai menunaikan sholat zuhur, destinasi kami selanjutnya adalah Desa Budaya Penghasil Kain Tenun yang lebih dikenal dengan nama Desa Sukarare, yaitu desa yang mempunyai arti yang penduduknya selalu merasa bahagia meskipun hidup dalam kesahajaan dan kesederhanaan. Satu hal yang perlu Anda ketahui, bahwa setiap hasil tenun desa ini cukup berbeda dengan desa wisata Lombok lainnya.
Desa ini menghasilkan tenunan dengan benang emas di antara motif-motif tenunannya. Motif tenun desa ini juga memiliki kerumitan yang berbeda dengan motif tenun desa yang lainnya. Selain itu, hasil tenunan di desa ini juga sangat halus dibandingkan dengan desa yang lainnya. Hal itulah yang membuat kain tenun dari desa Sukarare memiliki keunikan tersendiri. Namun terdapat persamaan kain tenun di desa ini dengan desa lainnya. Persamaan tersebut berupa cara pengerjaannya. Semua kain tenun songket dari desa ini dikerjakan dengan tangan dan tanpa bantuan mesin. Keunikan selanjutnya yang dimiliki oleh desa ini yaitu mahir menenun merupakan salah satu syarat wajib wanita untuk menikah. Bagi gadis desa Sukarare, syarat wajib layak menikah adalah pandai menenun. Jadi tidak heran lagi jika dari kecil para gadis-gadis di desa ini sudah pandai menenun. Setidaknya para gadis akan betah untuk duduk berlama-lama bersama ibu ataupun nenek. Para gadis tersebut untuk belajar menenun benang dan menjadikan kain yang indah dan kemudian akan dijual sebagai oleh-oleh khas dari desa ini. Mengapa menenun merupakan syarat wajib bagi wanita desa Sukarare untuk menikah? Sebab hal ini dimaksudkan agar para gadis ini akan tetap melestarikan keterampilan menenun hingga anak cucu mereka. Setelah kami puas menikmati berbagai suguhan hasil karya dan budaya serta keramahan dari warga Lombok yang berada di desa Sukarare, tiba saatnya kami serombongan kembali ke penginapan karena waktu sudah mendekati senja dan berharap saya masih bisa menikmati sisa-sisa pemandangan cakrawala senja di Pantai Senggigi di belakang pekarangan hotel tempat kami tinggal selama beberapa hari di Pulau Lombok yang indah ini. Dan setelah menempuh perjalanan hampir kurang lebih 2 jam, akhirnya kami pun tiba di lokasi penginapan. Dan seolah tak ingin menyia-nyiakan waktu, saya pun langsung menuju ke tepian pantai yang tak jauh dari area hotel tempat kami menginap. Cakrawala langit yang merah jingga di batas antara samudera dan langit sore kala itu, bak lukisan alam yang tiada tertandingi keindahannya. Deburan ombak yang diselingi dengan tiupan angin pantai yang sejuk, begitu menggetarkan rasa. Subhanallah, benar-benar cipta dan kuasa Tuhan yang membuat kita semua takjub akan kuasanya yang tidak terbatas. Dan kalau sudah seperti ini, kita merasa bahwa kita ibarat serbuk-serbuk debu halus yang sangat lemah di antara sifat kuasanya yang tiada batas. Sambil menikmati panorama senja di sore itu, saya sempatkan untuk sekedar ngobrol santai dan berbincang-bincang dengan salah satu penjajah mutiara dan barang-barang kerajinan yang berasal dari daerah setempat. Sebuah kesederhanaan dan kesahajaan yang saya rasakan. Begitu ringan dan menenteramkan hati, bisa berbincang-bincang dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana di dalam memandang hidup ini, tidak bertele-tele dan terlalu banyak teori dan retorika. Saya sangat menikmati perbincangan ringan di sore itu. Dari tepian Pantai Senggigi, saya pun bisa melihat penampakan Gunung Agung yang begitu kokoh dan melegenda yang berdiri tegak di seberang pulau sana, yang berada di kawasan Pulau Bali. Seolah menjadi sebuah isyarat bahwa dimanapun kita berada, keagungan dan kebesaran Tuhan senantiasa nampak dari setiap yang diciptakannya. Demikian para pemirsa, sekilas perjalanan saya kali ini di Kepulauan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Semoga bisa menambah kecintaan kita pada Nusantara yang sangat indah dan sangat luar biasa ini. Salam buat segenap sahabat-sahabatku di kelas program Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Saya juga sapa salah satu sahabat saya yang tinggal di sekitaran Jalan Ondel Samarinda. Dan tak lupa juga ucapan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat subscriber yang telah berkenan mendukung dan mensupport channel saya ini. Dan tentunya doa terbaik buat sahabat-sahabatku sekalian. Di akhir pengunjung tahun 2022 ini saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru tahun 2023. Semoga di tahun yang baru akan membawa
semangat yang baru, dan kita semua bisa lebih sukses.